bisa saya nggih. Mungkin nanti yang terlambat juga bisa melihat. Em, jadi saya izin membagikan eh, menampilkan layar juga. Jadi Relima ini sebenarnya apa sih dan ngapain gitu. Saya alhamdulillah bisa diundang Pak Santoso dan Dinas Perpus untuk bergabung di grup Bapak Ibu untuk sharing ya supaya diskusinya TBM di Malang ini jadi lebih hidup gitu. Bentar. Suara saya terdengar nggih, Bapak Ibu. Ini saya izin menampilkan ini materi yang menjelaskan singkat tentang Relima. Em, bentar. Jadi Relima itu sebenarnya program yang ada di Perpustakaan Nasional. Eh, s- Tujuannya adalah penguatan komunitas dan penggerak literasi. Jadi saya hadir di Malang, ibaratnya ada di antara Bapak Ibu itu untuk mendukung eh, program peningkatan budaya kegemaran membaca gitu. Jadi eh, tantangan-tantangan yang Bapak Ibu hadapi ibaratnya kayak oh ini saya tim tambahan nih gitu. Nanti kita sama-sama cari solusinya apa gitu. Jadi Relima ini project pilot, project baru di Propusnas. Jadi mereka menseleksi pegiat literasi yang ada di masing-masing daerah untuk menjadi Relima gitu. Jadi secara apa ya, secara ibaratnya saya ini lahirnya ada di posisi yang sama dengan Bapak Ibu gitu. Jadi saya di masyarakat bergiat di masyarakat. Saya juga mengelola TBM. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar ruang belajar Akil. Em, saya juga kelola TBM. Nah, cuma yang eh, setelah melalui proses seleksi, saya ditetapkan sebagai relawan literasi masyarakat di Kota Malang gitu. Nah, jadi tugasnya ada 4 hal ini, Bapak Ibu. Jadi kayak em, bersama-sama Bapak Ibu kayak kita identifikasi potensi apa sih sebenarnya ada di masing-masing TBM. Terus, nah Bapak Ibu juga sudah dapat ini nggih bantuan dari Perpustakaan Nasional. Ada yang buku, ada yang sama lemarinya, ada yang juga bahkan komputer mungkin di beberapa lokasi itu. Em, nah, salah satu goalsnya adalah gimana nih kita bisa memanfaatkan dukungan itu gitu. Jadi em, pasti di tantangan di masing-masing tempat berbeda-beda gitu. Jadi em, nah itu tadi yang menjadi eh, tantangan yang kita hadapi bareng-bareng nih. Nah, adapun tugas yang saya kerjakan itu ada beberapa hal tadi spesifik. Yang pertama, kemarin saya sempat membagikan form, G. Sebenarnya tujuannya untuk kita tahu nih yang dapat bantuan ini progresnya sejauh mana nih koleksinya, ada komputer nggak, terus bagaimana pengelolaan kegiatannya. Nah, terus em, sebenarnya masuk dari sesi ini juga saya mau menyampaikan kalau eh, saya juga ada rencana nih, rencana untuk berkegiatan bareng sama Bapak Ibu gitu. Yang itu dihitung minimal itu sebenarnya 8 kali, 8 8 kali di dalam 1 bulan. Kemudian ya mendampingi Bapak Ibu kira-kira tantangannya apa. Kemudian juga melakukan advokasi nih Bapak Ibu. Nah, ibaratnya kayak oh kita bisa em, audiensinya perlu audiensi kemana nih ke misal ke Bapeda atau misal ke OJK misal tentang literasi keuangan atau kendala-kendala Bapak Ibu
yang berkaitan sama kendala itu, pemangku kepentingannya siapa. Nah, itu yang salah satu yang saya perlu mengupayakan hal itu tuh supaya ibaratnya hak atau tanggung kewajiban atau yang sebenarnya bisa kita akses, bisa kita dapat gitu. Jadi, nah itu tadi. Nah, kita juga bisa saling diskusi nih Bapak Ibu. Misal ada tantangan gimana sih ngelola relawan, ngelola kegiatan. Nah, itu nanti saya coba tuang dalam kegiatan-kegiatan. Dan kontrak saya di Relima ini, saya bersama Bapak Ibu selama 5 bulan ke depan. Jadi, kalau saya bilang sih sangat singkat ya, tapi semoga juga kita bisa eh, bergerak bersama supaya nanti ada ada dampak nih, entah buat TBM, buat masyarakat di sekitar sana, atau bahkan yang lebih luas, ibaratnya iklim literasi di Malang Raya gitu. Itu sementara mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Bu Lina, Bu Iin, Bu Dian, Mas Lois. Relima itu apa ada kepanjangannya, Mas? Oke, Relima itu kepanjangannya Relawan Literasi Masyarakat, Bu. Oh, gitu ya. Ya, Gitu. ya, Jadi ya. jadi ibaratnya tuh kayak eh, kita yang dari masyarakat ini kita apply terus tapi dikontrak oleh Perpusnas dengan target-target tertentu karena kita yang lebih tahu kondisi di lapangan seperti itu. Itu Bu Dian. Ya. Seru sih ini kalau ada semacam ini ya, Ye. pertemuan bareng-bareng gitu ya. Iya, nah maksudnya tujuan saya ngobrol ketemu bareng ke, ini kan mau ketemu online dulu nih karena ini yang belum saya jelaskan ya. Saya di sini bisa support tenaga, ilmu, dan pengalaman yang sudah saya dapat dan mungkin juga jejaring. Cuma di program ini saya nggak membawa segelontor dana gitu. Jadi kayak ibaratnya em, saya di sini bergerak dengan kemampuan saya dan tenaga saya. Tapi saya belum dapat dalam arti dukungan finansial atau tunai gitu. Makanya kayak ibaratnya kan kita ada di posisi yang sama, cuma saya dapat beberapa akses nih gitu. Jadi ya kurang lebih saya mengalami ibaratnya saya juga ngalami nih tantangan yang Bapak Ibu hadapi. Cuma bedanya mungkin saya ada yang saya tahu, mungkin Bapak Ibu yang lain juga ada yang tahu gitu. Jadi harapan saya sih sebenarnya dengan sesi awal ini kita bisa jadi lebih hidup, problem-problem kita terselesaikan gitu, Bu. Iya. Nah ini Bu Iin nanya kapan bisa bertemu gitu dan em, nah ini kan em, di tahap awal ini saya kan masih membagikan kuesioner ya. Mungkin Bapak Ibu yang belum mengisi bisa mengisi terlebih dahulu. Kemudian setelah ini itu saya juga bagikan em, ini ya sebentar. Saya ada list usulan program atau kegiatan yang bisa kita kolaborasikan. Tapi kalau misal Bapak Ibu butuh ibaratnya diskusi khusus ya tentang tantangan-tantangan tertentu, itu juga juga bisa langsung menghubungi saya atau melalui grup gitu. Jadi em, karena sebenarnya nih saya juga masih ibaratnya audiensi juga nih ke dinas, maksudnya dinas dari dinas perpustakaan, apakah dalam beberapa bulan ada program atau anggaran yang bisa digandeng sama program Relima ini gitu supaya eh, kita terwadahi gitu.
ada support nih dari dinas gitu. Tapi nanti ini saya masih menunggu kabar juga apakah ada dukungan dalam arti entah itu dukungannya hanya tempat atau ada dukungan konsumsi dan lain sebagainya untuk kita bergiat gitu. Atau bahkan sebatas eh, dalam jaringan ini melalui online gitu. Gitu Bapak Ibu dan Mas. Kemudian ini em, setelah ini saya bagikan di grup ibaratnya ini rekomendasi-rekomendasi kegiatan yang saya tawarkan nih ke Bapak Ibu yang bisa kita laksanakan di eh, tempat masing-masing Bapak Ibu. Jadi nanti kita tetapin nih tanggalnya kapan. Sebenarnya kebutuhan Bapak Ibu masyarakatnya mana sih yang perlu diintervensi gitu. Anak-anak, remaja, dewasa, atau orang tua gitu. Nah, adapun yang paling bawah ini sebenarnya ini yang em, masih coba eh, saya infokan ke Dinas Perpustakaan Kota nih. Kira-kira bisa nggak tema-tema ini didukung oleh perpustakaan kota gitu. Jadi kayak saya ngerasa beberapa tema-tema ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman pegiat literasi itu. Seperti bagaimana sih pengupayaan dukungan publik atau ibaratnya cari donasi. Terus perawatan buku kita juga bisa, ini yang jarang terbahas. Eh, terus project management mengelola kegiatan ini em, kita juga bisa ngadakan sesi kalaupun nggak bisa luring atau tatap langsung itu juga bisa online. Kemudian pengelolaan relawan. Nah, saya kira ini jadi eh, kayaknya yang paling banyak dibahas nanti bagaimana sih mengelola relawan. Terus ada beberapa tema lain yang ini saya tawarkan ke Bapak Ibu untuk kita kolaborasi gitu. Nah, karena saya cuma satu orang nih Bapak Ibu, jadi nanti setelah informasi ini saya bagikan di grup, nanti kita bisa diskusi nih kira-kira em, di TBM mana nih tanggal berapa, di TBM mana tanggal berapa gitu. Dan saya hadir bersama Bapak Ibu ini sampai Desember gitu. Jadi em, kalau dari saya sendiri itu ada beberapa advokasi. Jadi ini baru-baru diskusi awal ya. Kalau tantangan yang dihadapi Bapak Ibu sebagian besar kalau dari perpustakaan independen atau TBM itu tema-tema ini saya kira sangat membantu untuk kita adakan sesi di 5 bulan ke depan. Kemudian juga saya akan berencana, ini saya masih menyampaikan ya, saya berencana audiensi ke OJK yang ada di Malang, kira-kira apakah bisa mengadakan sesi tentang literasi keuangan, kemudian mencoba menghubungi BPBD juga, terutama berkaitan dengan kegiatan kebencanaan. Nah, tapi yang selain itu, ketika nanti Bapak Ibu ada tantangan atau hambatan yang sifatnya berkaitan dengan stakeholder atau pemangku kepentingan yang lain, itu saya akan melakukan advokasi ke sana gitu. Nah, tapi yang selain itu, kita bisa mengadakan kegiatan eh, bersama itu. Nanti misal membutuhkan sesi membaca nyaring, saya masih bisa memfasilitasi. Kalau misal kita perlu diskusi tentang pengelolaan TBM, juga bisa tadi strategi yang misal mengelola relawan seperti apa, itu sangat bisa itu. Dan ini nanti akan saya usulkan melalui grup, saya sampaikan ke Bapak Ibu itu. Em, Selamat datang, ini mungkin ada yang baru bergabung Bu Yanti nggih, dan Pak Eko, semoga sehat-sehat Bu.
Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Hari dan Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua. Mohon maaf terlambat. Boten nopo Bu, ini yang hadir, alhamdulillah masih hemat gitu. Karena saya juga eh, pasti tantangannya luar biasa ini masing-masing sampai bisa hadir ini. Ya, yang Saya penting sangat bersyukur ini Bu. terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Hari. Monggo dilanjut kami mengikuti. G, G. Tadi saya izin menyampaikan singkat Bu Yanti. Jadi tadi saya menjelaskan tentang program Relima. Udah. Program Relima. Jadi em, program Relima ini hasil ini ya, program pilotnya Perpustakaan Nasional. Jadi Perpustakaan Nasional kemarin kemarin Pak Eko sempat daftar juga dari TL gitu. Jadi kayak perusahaan nasional mengambil eh, merekrut dalam arti merekrut pegiat literasi di masing-masing daerah untuk menjalankan tugas-tugas tertentu gitu. Di antaranya tadi yang pertama advokasi ke misal kayak kita kolaborasi kemana-kemana gitu. Misal kayak saya ada berencana advokasi ke kampus supaya mahasiswa yang magang nih nggak cuma ke mahasiswa yang magang ini nggak cuma ke perpustakaan umum gitu, tapi ke TBM juga gitu. G Bulina Botanopo gitu. Terus itu tadi aspek advokasi Bu. Terus kemudian ada aspek pemanfaatan bantuan. Nah, jadi saya punya saya kan pegang data nih, siapa saja yang menerima bantuan di Kota Malang. Nah, itu kemarin sudah dibantu Bu Yanti juga mengisi form datanya, bantuan, terus koleksi yang dimiliki apa dan bagaimana gitu. Nah, selanjutnya saya juga menawarkan kolaborasi Bu untuk berkegiatan. Nah, adapun mata kegiatan atau jenis programnya tadi saya tampilkan waktu jenengan bergabung. Eh, Kemudian saya juga ini masih coba berkomunikasi dengan dinas. Barangkali ada workshop atau kegiatan-kegiatan di dinas yang beririsan yang ibaratnya sesi workshop untuk TBM ini bisa masuk ke sana gitu. Tapi pun kalau skenario terburuknya tidak ada, ibaratnya tidak ada bantuan atau dukungan, karena kan bunyinya efisiensi ya. Tidak ada dukungan dari sisi akomodasi atau eh, tempat. Saya kira kalaupun dilaksanakan di salah satu lokasi di TBM yang ada di Malang tuh juga tidak masalah gitu. Karena saya sangat yakin kekuatan di masyarakat tuh yang bikin ya ini Malang hidup gitu karena berdaya gitu masing-masing gitu. Jadi kita ibaratnya saling bantu, saling cari solusi gitu. Nah itu Bu, jadi untuk berkegiatan di dalam 5 bulan ke depan, tentunya kalau dari yang saya pegang itu datanya kurang lebih ada sekitar 30 sampai 40 em, penerima bantuan di Perpustakaan Nasional yang itu nggak cuma dari TBM tapi ada perpustakaan kelurahan, ada pondok pesantren sama em, rumah sakit dan lapas. Itu. Jadi itu yang akan saya lakukan kegiatan-kegiatannya dan nah ini semoga saya masuk ke grup tuh jadi lebih rame kita diskusinya jadi lebih eh, jelas dan apa yang kita hadapi sama-sama kita bisa cari solusinya gitu. Gitu sih Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau di follow up atau ada yang kurang jelas. Monggo.
Oke, barangkali ada yang mau bertanya, bisa melalui chat juga atau mengkonfirmasi. Mas David, Bu Iin, Bu Dian, Bu Lina, Bu Yanti. Oke, agenda terdekat. Setelah ini saya akan kirimkan daftar rekomendasi program yang mungkin bisa kita kolaborasikan, Bu. Nanti masing-masing kita bisa diskusikan bersama. Maksudnya, misal nanti dari TBM Ibrahim ada kebutuhan diskusi tentang program atau ingin mengadakan kegiatan, bisa langsung menghubungi saya atau lewat grup, Bu. Jadi kolaborasi. Nah, kalaupun agenda saya terdekat adalah itu tadi, kalau dari aspek advokasi saya em, sedang bersurat dan menjadwalkan untuk ke beberapa lembaga itu tadi. Em, Barangkali ada yang bisa disinergikan sama TBM. Selain itu, saya juga em, saya juga menginventaris. Jadi saya kunjungan selain online melalui form, saya juga akan melakukan kunjungan ke beberapa ke TBM secara berkala setiap bulannya gitu. Jadi em, cuma untuk saat ini yang kunjungan langsung saya masih coba memprioritaskan untuk yang pondok pesantren gitu. Karena sangat sulit dilacak. Jadi untuk yang Bapak Ibu, kalau dari TBM ingin menyelenggarakan kegiatan di bulan ini atau di bulan depan atau di bulan selanjutnya, bisa kontak saya langsung, Bu. Nanti kita em, merancang ide apa nih gitu yang sesuai dengan masyarakat di sana gitu. Karena pasti beda-beda kan. Ada yang tantangannya buat ibu-ibunya, ada yang buat anak-anaknya, ada yang buat pengelolanya gitu. Jadi nanti bisa kita diskusikan nih, butuhnya yang mana dulu gitu. Em, itu tadi, jadi advokasi ke lembaga-lembaga untuk kepentingan TBM atau perpustakaan masyarakat, menginventarisir sama merencanakan program. Nah, nanti setelah ini kita bisa kontak-kontak nih Bu Lina, Bu Iin, Mas Lois, Bu Dian, Bu Yanti, mau ngadain program apa nih, nah, di bulan ini atau di bulan depan atau bulan selanjutnya. Yang tentu berbasis buku ya terutama gitu. Kalaupun nggak berbasis buku masih beririsan gitu. Supaya bantuan nih bisa termanfaatkan nih gitu. Karena kalau sifat penggerak ya tetap aktif gitu dengan sumber daya yang tetap ada gitu ya, sumber daya yang seadanya ibaratnya gitu ya. Kita bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada. Karena kalau nunggu anggaran, jujur proyek ini nggak ada anggaran, Bu, Bapak Ibu. Jadi em, saya bergiat eh, ya atas dasar itu tadi semangat untuk belajar bersama Bapak Ibu. Gitu, semoga menjawab nih, Bu Iin, Bu Dina siap mungkin mulai malam ini sampai dan besok bisa berkontak. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi atau menyampaikan sesuatu hal atau curhat. Sudah cukup. Ini nampaknya sudah memasuki jam-jam malam.
jam-jam istirahat nih. Oke, kalau tidak ada lagi, saya cek di chat juga sudah cukup. Em, Bisa kita cukupkan. Oke, baik. Terima kasih, Budian. Eh, Setelah ini saya akan bagikan dokumen yang tadi saya tampilkan berkenaan dengan ide-ide program atau yang nanti ternyata ada kebutuhan tapi tidak tertulis di sana, silakan disampaikan eh, dan kita bisa segera jadwalkan gitu. Kita rancang kegiatan bersama itu. Oke, baik. Saya kira cukup, Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir dan bergabung. Eh, saya selaku yang mengemban amanah di semester ini, semoga ini bisa memberi manfaat untuk semua yang hadir dan terutama pegiat literasi di Malang Raya. Kita cukup tutup dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih banyak juga eh, Bapak Ibu. Masya Allah ini TL nih masyarakat. Kalau kita sering bergiat, eh, insya Allah masyarakat juga akan melihat kalau kita memberikan dampak ya untuk lingkungan. Tetap semangat, Bapak Ibu, Mas. Insya Allah kita bisa berkolaborasi di beberapa waktu ke depan. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum.